Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Shadaqallahul azim. Yang saya hormati pengatur waktu, penata acara yang sudah memberikan kesempatan waktu pada malam hari ini. Tidak lupa yang saya hormati dan patut kita banggakan sama-sama, penitia, penyelenggara dalam rangka menyambut tahun baru Hijriah 1444. Mudah-mudahan segala keluh kesah para penitia dan masyarakat, harta, tenaga, waktu yang sudah dikorbankan dicatat sebagai amal soleh di dunia, digantikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan di akhirat kita mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadratal mukarramin, para ulama, para kiai, para asatid wal asatidah, yang mana tidak saya sebutkan satu persatu, tetapi insya Allah tidak mengurangi rasa hormat. Mudah-mudahan guru-guru kita diberikan umur panjang, sehat wal afiat, ilmunya ditambah-tambah manfaat dan barokah. Bapak-bapak aparatur pemerintah, Bapak Lurah, Pak RW, Bapak-bapak RT, para keamanan, pertahanan sipil, tokoh masyarakat, wakil-wakil rakyat, seluruhnya yang tidak bisa disebutkan satu persatu, hadirin dan hadirat, dulur-dulur, batur salembur, baraya urang sadesa, semua yang sama-sama hadir, mudah-mudahan kita mendapatkan maghfirah, rahmat dan berkah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Merupakan suatu kebanggaan khususnya bagi saya pribadi dan merupakan suatu kehormatan bisa hadir di tengah-tengah Bapak Ibu sekalian dalam rangka acara yang begitu banyak, mulai khitanan massal. Ada berapa tadi? 57. Gak tahu bapaknya ada yang dihitan gak ini? Masya Allah, kita doakan moga-moga segera sembuh, menjadi putra-putra yang soleh, berbakti kepada orang tua, kepada agama, kepada negara, membanggakan dunia dan akhirat. Selain itu ada bakti sosial, santunan luar biasa. Jadi kalau disebutkan acara ini banyak sekali, dan acara ini sangat akbar. Tiada lain, mudah-mudahan segala amal kebaikan Bapak dan Ibu sekalian diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jazakumullahu ahsanal jaza. Bapak Ibu, yang cukup menggembirakan buat saya kalau ngaji itu banyak anak-anak, menyenangkan sekali. Karena memang ini pengalaman masa kecil saya. Jadi kalau waktu kecil dulu ada maulid ikut hadir,
Muharraman ikut hadir, Rajaban ikut hadir. Sekalipun materi pengajiannya tidak masuk di kepala, tapi ada hal-hal pesan penting yang tertanam dalam hati saya masa kecil. Betapa saya ingin sekali menjadi orang yang duduk di panggung itu. Alhamdulillah begitu dewasa diberangkatkan ke pondok pesantren, dan kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan saya seorang yang seperti ini. Mudah-mudahan anak cucu kita yang kumpul pada malam hari ini, mereka juga menjadi orang-orang yang soleh, menjadi orang-orang yang sukses dunia, sukses akhirat, menggembirakan, membahagiakan orang tuanya dan guru-gurunya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, seseorang yang sukses di dunia, mereka yang menjadi pejabat, mereka yang menjadi pengusaha, mereka yang menjadi kiai, ustadz dan lain sebagainya, bisa jadi itu bukan karena dirinya yang sungguh-sungguh mengejar prestasi itu, melainkan ada hal yang tertanam di belakang layar mereka, adalah cita-cita dan doa kedua orang tua. Yang ingin saya tegaskan pada malam hari ini, bahwa kita sebagai orang tua hendaklah berkeinginan mempunyai anak yang soleh, bukan hanya basa-basi, tapi panjatkan dalam doa, buktikan dalam usaha, sekolahkan mereka, berangkatkan ke majelis taklim, bila perlu antarkan ke pondok pesantren, sekolahkan sesukses-suksesnya. Di samping itu orang tuanya terus berdoa kepada Allah, insya Allah suatu saat jika anak kita tidak kecapean, mungkin cucunya, cucu juga belum, mungkin nanti buyutnya, tapi di antara turunan mereka akan ada yang menjadi orang yang ia cita-citakan. Ini sangat jelas. Kalau di pondok pesantren dikenal dengan kitab Ta'limut Ta'allim, seorang yang ingin punya anak menjadi ulama, orang tuanya cukup dasarnya mereka harus cinta kepada ulama. Orang yang menginginkan putranya menjadi kiai, maka awalnya, dasarnya, usulnya mereka yang pertama harus cinta kepada para kiai. Jika kita menginginkan punya anak soleh, putri yang soleha, berarti cikal bakalnya kita yang harus mencintai orang-orang soleh dan orang-orang yang soleha. Itu dorongan pertama untuk mensukseskan anak kita. Insya orang sini Jawa apa Sunda sih? Oh campur. Kalau campur saya ngomongnya Indonesia Raya saja lah. Ngomong Sunda takut beda. Kan beda, Sunda Kidul sama Sunda Kulon. Mau beda-beda dikit. Di sana banyak jasa. Di sini mah nggak pakai jasa kan ya? Di sana gede-gede jasa, pelit-pelit jasa, segala banyak jasa. Tapi kalau di sini mah tidak ada, pelit pisan, ya kan? Gede pisan, beda jasa sama pisan. Makanya mending Indonesia saja. Kalau nanti ada Sunda-Sunda dikit lah, itu keceletot aja lah. Oke, lanjut. Nah, bukti kedua, pengalaman peringatan tahun baru Hijriah. Di sini penting ada kisah sangat istimewa hijrah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi saya tidak akan mengurai perjalanan hijrah Rasul dari Mekah. Bagaimana perjalanannya, lewat kemana, mampir di mana, tidak.
Yang ingin saya sampaikan di sini sesuai dengan pesan awal tadi, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai di Yasrib. Yasrib itu kalau sekarang namanya Madinah. Madinah itu dulu namanya apa? Yasrib. Begitu Rasul sampai di Yasrib, berita sampai kepada penduduk Yasrib. Orang-orang Yasrib menyambut kedatangan Nabi dengan gembira, dengan sangat senang hati. Setiap orang mengharapkan Rasul singgah di rumahnya. Bahkan tokoh-tokoh Yasrib, kepala-kepala suku Yasrib, mereka sudah mempersiapkan rumahnya, mempersiapkan hidangan di rumahnya, karena mereka berpikir bahwa Rasul akan mampir di rumahnya. Bagaimana kita saja kalau mau ada Pak Lurah, mesti yang disiapkan itu kan rumahnya yang cukup dipandang, betul. Kalau mau ada tamu agung, yang ditunjuk itu bukan rumah sembarang, paling tidak rumah tokoh masyarakat, betul. Ini yang datang Rasulullah. Tokoh-tokoh Yasrib sudah mempersiapkan diri, dan mereka sangat menginginkan bahwa Rasul akan mampir, Rasul akan singgah di rumahnya. Segala hidangan disiapkan, segala fasilitas disiapkan, karena yang akan datang Nabiullah akhiruz zaman, Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Sampai di Yasrib, orang-orang Yasrib rebutan tali unta Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun Rasul mencegah mereka, lepaskan talinya, biarkan untaku berhenti semaunya. Unta ini di mana? Karena Allah telah memerintahkan kepada untaku di mana ia akan berhenti, di situ aku akan mampir. Luar biasa, beda dengan motor kiai. Motor kiai berhenti di mana aja bensin habis, di situ berhenti. Rasul tidak. Beliau tidak memilih berhenti di rumah orang kaya. Rasul tidak memilih berhenti di rumah tokoh, di rumah orang terpandang, karena betapa sakit hati umat yang lain kalau Rasul hanya memilih satu kelompok orang. Misalnya Rasul memilih rumah orang kaya, orang miskin rasanya sakit hati. Rasul memilih rumahnya tokoh masyarakat, tentu orang kaya yang sudah lebih awal beriman kepada Nabi, ia akan merasa sakit hati tidak diakui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi kecerdasan Rasulullah melalui wahyu Allah Subhanahu Wa Taala, bahwa di mana untaku duduk, di mana untaku bersimpuh, disitulah aku akan berhenti dan mampir ke rumah yang ada di depannya. Subhanallah. Sallu ala Nabi Muhammad. Rasulullah ternyata setelah keliling begitu jauh, disambut tokoh-tokoh ternama, kepala-kepala suku, orang-orang kaya. Ternyata unta Rasulullah duduk di depan suatu rumah yang orang ini bukan kepala suku, orang ini bukan tokoh, orang ini bukan orang kaya. Tentu saja kaget semuanya, termasuk yang punya rumah bengong, karena bingung kenapa Rasul berhenti di sini, yaitu Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu. Berhenti unta Rasul di situ. Orang-orang bertanya mengapa Rasul berhenti di sini. Bahkan begitu Rasul turun dari untanya, Rasul berkata ke Abu Ayyub, berikanlah surat dari nenek moyangmu untukku. Ini yang ingin saya jelaskan. Dalam sebuah riwayat,
mengapa unta Rasul berhenti di depan rumah Abu Ayyub Al-Ansari? Karena ternyata nenek moyang Abu Ayyub Al-Ansari menginginkan bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini ada dua versi kisahnya. Saya akan mengambil versi yang satu saja. Di zaman Nabi Sulaiman alaihi salam, ada seorang sahabat Nabi Sulaiman yang kebetulan dia juga seorang tuan, seorang raja, tapi di bawah Nabi Sulaiman. Namanya Tuan Tubah Harori. Beliau sahabat Nabi Sulaiman, berangkat ke Yasrib bersama Nabi Sulaiman alaihi salam. Kemudian di Yasrib Nabi Sulaiman bercerita kepada sahabatnya ini, wahai Tubah, di kampung inilah akan datang Sayyidul Mursalin, Khatamil Anbiya wal Mursalin, Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di kampung inilah akan ia kibarkan bendera yang agung. Di kampung inilah dia akan menyatukan kaum yang berbeda suku, kaum yang berbeda bahasa, kaum yang berbeda warna kulit. Di kampung inilah akan mulai bersinar cahaya Islam ke seluruh penjuru dunia. Siapa dia? Adalah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Sulaiman berkata, jika aku bertemu dengan nama Muhammad yang ini, niscaya aku akan membantu mengikatkan tali sepatunya, membersihkan sendal-sendalnya. Ini kata Nabi Sulaiman. Kemudian Tubah bertanya, apakah ia lebih mulia daripada engkau, wahai nabiku? Nabi Sulaiman menjawab, tentu saja, bahkan ia lebih mulia daripada nabi-nabi yang lain, daripada rasul-rasul yang lain. Tubah Harori berkata di depan Nabi Sulaiman, wahai Nabi Allah, sebaiknya kita tidak usah pulang ke Yaman, kita netap saja di Yasrib agar bertemu dengan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Nabi Sulaiman, wahai Tubah, silakan engkau menunggu di sini sampai bertemu dengan Muhammad. Aku akan pulang ke Yaman. Waktu demi waktu Tubah Harori membangun rumah. Orang lain rumahnya satu tingkat, dia membangun 2 tingkat. Orang-orang bertanya, untuk siapa ini rumah sebegini megah engkau bangun? Tentu saja untukku, tapi aku sediakan rumah ini manakala Sayyidul Mursalin datang ke sini, maka rumahku akan dihadiahkan kepadanya. Masya Allah, wong zaman Nabi Sulaiman berapa ribu tahun. Akhirnya usia Tubah Harori nyaris habis, ajal menjemputnya. Ia menulis sebuah wasiat untuk putra putrinya, bahwa di kemudian hari jika engkau bertemu dengan yang bernama Muhammad, berikanlah surat wasiat ini dan berikanlah rumah ini kepadanya. Ini kecintaan siapa? Tubah Harori mendengar kisah dari Nabi Sulaiman alaihi salam. Anaknya pun semakin tua, Nabi Muhammad belum tiba. Maka surat ini diberikan secara turun-temurun terus, yang akhirnya surat ini sampai kepada sahabat Abu Ayyub Al-Ansari. Ternyata beliaulah keturunan Tuan Tubah Harori, dan ia berikan surat ini kepada Rasul. Ternyata benar. Abu Ayyub bertanya, dari mana engkau tahu di tanganku ada surat? Sesungguhnya Allah telah memberitahu kepada
kepadaku bahwa kakekmu membuat surat wasiat yang ditujukan untukku. Luar biasa. Artinya apa? Cita-cita orang tua yang tidak terlaksana pada dirinya, tidak terlaksana pada anaknya, tidak terlaksana pada cucunya, tapi kemudian pada cicit-cicitnya dikabulkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita jangan kecil hati yang hari ini orang tua masih bodoh, bukan kiai, bukan ulama, bukan pejabat. Bercita-citalah sebaik-baiknya, doakan anak cucu kita, insya Allah suatu saat mereka akan menjadi orang-orang yang baik. Amin. Paham maksudnya? Paham? Yang penting punya cita-cita. Itulah petikan dari hijrah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Udah setengah jam nih Pak. Bukan ngitung, bukan hitungan, cuman kalau kemalaman juga kita ngantuk kan. Ngaji mah jangan malam-malam, mau dikit juga nggak dipakai ini. Pengajian terus masih begitu-begitu aja. Ya, intinya ambil hikmahnya saja. Yang kedua, makna daripada Abu Ayyub Al-Ansori yang bukan tokoh, bukan orang kaya, bukan orang ternama, bukan kepala suku. Hikmahnya apa? Rasul singgah di rumah Abu Ayyub Al-Ansori, orang kaya tidak malu mendekati. Betul. Kepala suku tidak malu mendekati. Karena Abu Ayyub posisinya bukan orang terpandang. Abu Ayyub bukan orang kaya di Yasrib. Abu Ayyub bukan pejabat, sehingga karena Abu Ayyub orang biasa, siapapun bisa datang ke rumah Abu Ayyub Al-Ansori. Tapi kalau Rasul singgah di rumah orang kaya, kira-kira yang miskin berani nyamperin? Malah mang duduknya di pojok mang. Kan kalau ke rumah orang kaya begitu ya. Kalau yang sepatunya licin, kelihatan bajunya rapi, suruh di tengah. Datang yang sendal jepitnya satu merah satu hijau, mang jangan di situ mang. Kan gitu. Umat Nabi kok begitu ya, pilih-pilih amat ya. Kita bisa membayangkan kalau Rasul ada di rumah seorang pejabat, jelas rakyat jelata tidak berani mendekati. Kalau Rasul ada di orang kaya, jelas orang melarat pun tidak berani mendekati. Tapi Rasul dibalik posisinya di rumah orang yang sederhana, maka mereka yang pejabat, mereka yang kepala suku, mereka orang kaya, mereka orang ternama, tidak ada halangan untuk sama-sama hadir membawa hidangan ke rumah Abu Ayyub Al-Ansori. Ini hikmahnya, untuk menyamakan derajat manusia di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum wala ila amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah tidak melihat siapa engkau dalam jabatannya, seberapa banyak engkau hartanya, seganteng apa raut mukanya, tapi yang Allah perhitungkan kehebatannya adalah ketakwaan orang-orang itu. Ini terjadi pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hikmah berikutnya, Abu Ayyub tidak punya makanan untuk suguhan hidangan Rasulullah Sallallahu Alaihi. Orang-orang kaya pada bawa ke situ karena semua ingin dicicipi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bayangkan, se-Yasrib yang sudah beriman bawa makanan, bawa hidangan, makanan lah, buah-buahan lah, minuman-minuman enak lah. Kan tidak mungkin diminum oleh Rasul sendirian, dimakan oleh Rasul sendirian. Yang akhirnya barokahnya Abu Ayyub yang tidak punya makanan pun bisa ikut menikmati. Inilah hikmah barokah orang yang soleh. Contoh, mau muharaman ngundang kiai jauh sekali, padahal saya orang sini, nenek moyangnya, cuman nggak bakal saya buka, orang nggak bakal ngasih duit ini, ngaku dulur lagi ya. Kan sekarang begitu, kiai ceramah ya nggak usah dibayar, kita kan dulur. Aman udah, dulur semua juga dulur.
Contoh, kiai bertamu di rumah seseorang, penitiaan segala dianterin, geplak lah, renginang lah, dodol lah, malah kue yang warna-warni, warna Belanda lah, warna Indonesia lah, bendera segala ada. Masya Allah. Yang punya rumah malah nggak usah masak, betul, nggak usah beli kue. Kiai nggak mungkin dimakan semua. Kiai apaan? Dikantongin masukin kresek juga nggak mungkin. Kiainya pulang, yang punya rumah ada sisanya, alhamdulillah. Saya contohin lagi deh, orang soleh nih, orang soleh, bayi yang baru lahir brojol ke dunia, dia itu kan belum doyan cucur, belum doyan goreng pisang, belum doyan goreng ayam, belum ya, belum doyan goreng ikan. Yang nganterin goreng ayam, goreng ikan, endog segala. Waduh, pisang yang matang, yang mentah dianterin. Padahal si bayi itu belum bisa makan apa-apa. Siapa yang kebagian? Orang tuanya, neneknya, kakeknya, omnya, tantenya. Artinya orang yang suci ini membawa barokah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya mudah-mudahan dengan Muharraman ini anak-anak kita semakin rajin ngajinya. Mereka menjadi orang-orang soleh. Orang soleh itu kan tidak harus jadi kiai. Di pejabat orang soleh banyak, di orang kaya orang soleh banyak, di kiai juga ada, di mana-mana ada, di petani ada, di pedagang ada. Itu kan hanya profesi. Amal soleh itu bisa dilakukan siapa saja. Kondisi kita jadi pedagang, pedagang yang soleh, petani yang soleh, pejabat yang soleh, kiai yang soleh, guru yang soleh, dan seterusnya. Artinya kita bukan berarti anak kita harus jadi si A, si B, si C, bukan. Tetapi dimanapun posisi mereka, mereka menjadi orang-orang yang soleh. Insya Allah, amin. Ini agak terakhir nih. Muharram atau hijrah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah menyatukan manusia yang sudah sama-sama beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi orang Quraisy. Quraisy itu Mekah sekarang. Dulu disebutnya suku Jabal Abi Qubais. Jadi Nabi itu lahirnya bukan di tengah kota, di suku gunung. Nama gunungnya Abi Qubais, disebutnya Jabal Abi Qubais. Nah, Rasul itu lahirnya di suku gunung. Makanya orang pinggir gunung jangan gengsi. Orang saya juga orang pinggir gunung, nggak usah gengsi-gengsi. Dari kampung itu muncul orang-orang hebat, betul. Masya Allah, dari Tanara Banten keluar seorang ulama yang hebat, mendunia, pengarang kitab, Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani. Tanara itu kan pinggiran dulu, sekarang rame. Dulu pinggiran. Jangan gengsi orang kampung untuk menjadi orang yang hebat. Jangan takut untuk menjadi orang yang baik, karena Allah memilih hambanya. Tak peduli dia kota ataupun kampung, yang penting ada keinginan, yang penting ada semangat. Mereka insya Allah cita-cita baiknya dikabulkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasul itu orang suku gunung. Orang Mekah disebutnya sekarang, dulu disebutnya Quraisy atau suku Jabal Abi Qubais. Membawa teman-temannya yang sudah beriman ke Madinah. Berhari-hari, belum ada kereta api, belum ada pesawat, belum ada bis, kendaraan cuman onta. Di sana yang didatangin bukan saudara, tapi orang lain. Disebutnya sahabat Ansor, yang berangkat sahabat Muhajirin, yang menerima sahabat Ansor. Tetapi mereka seketika bisa menjadi saudara, seketika bisa saling tolong, seketika bisa saling bantu. Mengapa? Karena ada ikatan iman, ada ikatan tauhid, keimanan yang sama kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mengaku nabi terakhir hanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Orang yang tidak kenal awalnya bisa menjadi akrab, bisa menjadi saudara, bahkan yang tadinya musuh bisa menjadi sahabat yang setia karena iman yang mengunci di dada mereka. Sukunya beda, suku Quraisy, ada suku Quraisy, ada suku Yasrib. Warna kulit ada yang hitam, ada yang putih. Ada yang gantengan, ada yang rada kurang gantengan. Disatukan oleh Allah dengan iman mereka. Semangat hijrah ini kita umat muslim kadang-kadang ketuker. Betul. Dengan yang beda agama mah akur, tapi dengan yang sama agama berantem. Wih. Dengan yang beda iman kita bisa akur. Kenapa dengan yang sama-sama iman tidak akur? Kepentingannya macam-macam. Coba lihat dalam Al-Quran, innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaikum. Bahwa sesungguhnya orang-orang mukmin itu saudara. Jika ada persengketaan, jika ada persoalan, jika ada perbedaan pendapat, fa aslihu baina akhwaikum, maka luluskan, bereskan di antara saudaramu. Percuma Anda membaca Quran hatam, percuma Anda jidat sampai hitam karena sholat, Anda wirid tidak berhenti, sedekah kemana-mana, tapi dengan sesama muslim masih bermusuhan. Na'udzubillahi min. Jangan. Justru sesama muslim itu harus saling saudara, sama-sama saudara. Masa sama-sama saudara musuhan? Tidak boleh. Wattaqullaha la'allakum turhamun. Dan bertakwalah kalian kepada Allah, la'allakum turhamun, agar kalian dikasihi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang membangun persaudaraan dengan sesama muslim, orang yang membangun persaudaraan dengan sesama muslim karena modal ketakwaan, bukan karena sama-sama jabatan, bukan karena sama-sama keuntungan duniawi, tapi semata karena ketakwaan, mereka lah yang akan mendapat kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Enak kan jadi muslim tuh Pak, ketemu di mana saja assalamualaikum, waalaikumsalam, kemana Kang, padahal nggak kenal. Betul, malah langsung senyum. Ketemu di Mekah lagi hajian, baru seumur hidup, belum pernah ketemu sebelumnya. Begitu ketemu, ini mirip-mirip Indonesia nih, kan beda, orang Indonesia beda ya. Kalau di Mekah tuh beda, nggak saya sebut sifatnya lah, beginilah nih Indonesia nih, dibandingkan sama orang Arab kan jauh. Kita mempendek, ono mah tinggi hidungnya, kita mah pendek, ono mah tinggi kan ya. Nah beda. Terus dalam bahasanya walaupun di Arab-Arabkan, Indonesia itu beda. Cara bertanyanya itu nggak kayak orang Arab, kayak orang Depok saja, tetap ke bawah, malah ada mah-mah meh-mehnya. Di Arab nggak ada mah-mah meh-meh, tapi jadi ada kalau Indonesia yang ngomong. Kita tahu, wah ini muslim Indonesia. Begitu assalamualaikum, Kang dari mana? Bogor. Bogornya mana? Bogornya Bogor. Udah deket ke sono, Cidaun. Udah deket. Tetapi walaupun di sini belum pernah bertemu, di sini belum pernah kita saling sapa, begitu bertemu di negeri orang bisa bersaudara dalam satu hotel, bisa saling bantu, bahkan merasakan seperti saudara kandung. Mengapa demikian? Karena ada iman yang mengikat di hati kita. Masya Allah. Kalau mukmin kita bersama saudara, maka satu sama lain harus saling bantu. Dalil santri dulu ada, kun kal yadain wala takun kal udunain. Rawahu santri. Kata santri, jadilah engkau seperti tangan dua, jangan seperti telinga dua. Tangan dua, kalau sikut yang kiri gatel, ini tangan kanan tanpa diundang garuk-garuk dia. Betul.
tangan kanan pegel, tadi siang kerja berat mukulin batu, malam tangan kiri sukarela tanpa diundang dia pijitin tangan kanan. Itu tangan saling bantu. Terlihat ada tetangga yang butuh bantuan, rumahnya bocor, dia tidak punya suami. Kalau muda mah gampang, ini udah tua orangnya. Kalau orang muda mah gampang lah, nggak punya laki juga gampang ya. Banyak handphone sekarang, abang rumahku bocor, yang datang belasan orang tuh. Tapi coba-coba yang jompo main WhatsApp, dek nenek rumah bocor, sibuk nek, lagi ngojek, ngantor, wah macem-macem, sampai ambruk rumahnya nggak ada yang ngurus tuh. Kalau kun kal yadain wala takun kal udunain, kalau kita ibarat tangan dua, tetangga yang butuh bantuan tanpa diminta datang sendiri. Tetangga yang rupanya tidak punya makanan, dia antar tuh makanan. Mengapa? Karena kelaparan saudaranya, ia rasakan panas di perutnya. Kesulitan saudaranya, ia rasakan sulit di pikiran dan hatinya. Dan ia akan merasa gembira manakala bisa membantu saudara seiman. Jikapun orang itu tidak bisa membalasnya, yakin Allah akan membalasnya. Amin Allahumma. Masya Allah. Udah begitu belum kira-kira? Belum? Mau kapan mulai? Keburu mati kalau nggak dimulai. Kita itu diajarkan bersaudara, Masya Allah. Kadang-kadang kalau sama yang jauh gampang banget kita baik. Nggak taunya yang jauh itu yang nipu. Oh datang udah mirip santri, bentar-bentar Masya Allah ngomongnya, Masya Allah, bentar-bentar Subhanallah ngomongnya. Nggak taunya mau nipu dia. Tetangga yang benar-benar ahli ibadah, rajin ke musola, mendoakan kita siang malam, Masya Allah. Ada kesulitan dibiarkan saja. Apakah itu ikhwatun? Dengan muharraman ini maka bangunlah di hati kita bahwa orang mukmin itu saudara. Ingat, kita itu ada beberapa hal persaudaraan. Pertama, ada yang disebut ukhuwah Islamiyah, saudara sesama muslim. Tak peduli sukunya apa, bahasanya apa, orang mana dia, walaupun bukan orang Indonesia, tetapi ketika dia sama-sama muslim, itu saudara kita. Betul. Kedua, ada ukhuwah watoniyah, saudara satu negara, agamanya beda, sukunya lain, bahasanya lain, dia timur kita barat, tapi karena satu negara maka disebutnya adalah saudara satu negara. Masya Allah. Yang ketiga, saudara yang disebut ukhuwah basyariah, saudara karena kemanusiaan. Bukan orang Indonesia, agamanya bukan Islam, bahkan dia nggak tahu orang mana, tetapi karena dia Bani Adam, anak Adam, maka itu pun saudara bagi kita. Tidak boleh memusuhinya kecuali kepada orang-orang yang memusuhi, tidak boleh memeranginya kecuali kepada orang-orang yang memerangi. Karena kita umat Nabi Muhammad diciptakan ke bumi Nabi Muhammad, diturunkan ke bumi Nabi Muhammad rahmatan lil alamin, untuk menanam kasih sayang kepada seluruh alam, bukan hanya kepada manusia melainkan termasuk ke seluruh alam semesta. Sallu ala Nabi Muhammad. Ini hebatnya umat akhir zaman. Makanya bersaudara, jangan musuh-musuhan. Kadang-kadang kan kita ini karena beda partai politik, pemilunya udah bubar, Masya Allah dendamnya mah terus aja. Saya tanya, Bapak jadi apa? Nggak jadi apa-apa. Kerja apa? Tetap aja seperti dulu. Sebelum pemilu juga begitu. Lalu apa untungnya? Kita itu orang beriman. Kepentingan-kepentingan sesaat jangan merusak kepentingan abadi. Betul? Kalau ada kekeliruan, perbedaan, ya saling maafkan saja. Karena semua kita ini punya salah. Mungkin ada baiknya, sisi lain salah,
sisi lain benar, saling maklum, saling memaafkan. Itulah ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan saling membenci. Fabima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta faddan ghalidul qalbi lan faddu min haulik. Muhammad, aku berikan engkau hati yang lemah lembut sehingga orang-orang mendekatimu, orang-orang mencintaimu, orang-orang merindukanmu, orang-orang mendambakanmu karena akhlak Rasul yang tidak pernah galak. Rasul lembut kepada orang baik, Rasul tetap baik, kepada orang jahat pun Rasul tetap baik. Bayangkan Pak, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau ada orang berbuat baik, ia doakan pasti agar istiqomah dalam kebaikan. Jika ada orang yang salah, Rasul doakan semoga mendapatkan hidayah. Kira-kira sanggup apa enggak kita? Ini kan umat Nabi Muhammad kita, betul. Ini mah ngedoainya yang suka sholat, moga-moga gampang rezekinya ya Allah. Yang tidak pernah berjamaah, moga-moga mati. Duh, Ustadz, kalau ada Ustadz begitu di sini, kalau saudara saya begitu, suruh berhenti aja jadi Ustadznya dah. Betul. Tugas kita itu yang sudah baik, doakan agar ia istiqomah. Ya Allah, ada orang kaya, ia rajin sedekah, moga-moga ditambah kekayaannya, lancar usahanya, murah rezekinya, berkah sehat walafiat, keluarganya sakinah mawaddah warahmah. Ya Allah, ada orang pelit, doakan moga-moga yang pelit diberikan rezeki yang banyak ya Allah, rezeki yang halalan thayyiban ya Allah. Barangkali kalau rezekinya itu thayyiban, kalau rezekinya itu berkah, dia diberikan hidayah untuk mau bersedekah. Doa kita kan kadang-kadang kebalik. Yang baik-baik, moga-moga Bapak nambah kaya. Ada yang pelit, moga-moga cepat mati. Enggak boleh begitu. Tidak boleh. Yang rajin ibadah, taat kepada Allah, selalu berbuat baik, doakan ya Allah moga-moga dia istiqomah dalam kebaikan. Ada orang yang rajin maksiat, ya Allah berikan ia hidayah dan taufik, ampunkan dosa-dosanya. Ini akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di Quran begitu, fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Ini satu ayat cukup untuk kita. Wahai Muhammad, fa'fu anhum, maafkan mereka. Jadi kalau ada saudara tetangga kita, jamaah kita berbuat salah kepada kita, jangan nunggu diminta, maafin saja. Paham? Ah, kalau belum minta maaf mah ogah gua. Komo orang Sunda mah nepi ka taneuh beureum kuburan anak satungtung 7 turunan teu minta dihampura, caduk dewek moal ngampura kacida teuing mun itu kira-kira. Nggak boleh begitu. Ada orang berbuat salah, mendolimi kepada kita, maafkan dia sebelum ia minta maaf. Kalau ia berbuat salah ke kita di musola, maafkan di situ. Dia berbuat salah kepada kita di jalan, maafkan di situ. Jangan nunggu kita sampai rumah, takutnya kita belum memaafkan dosa orang sementara ajal tiba kepada kita, maka nanti di akhirat akan timbul dalam hisaban yang mestinya orang ini cepat ke sorga, tapi ada hisaban belum selesai dengan sesama manusia, akhirnya memperlambat hisabannya. Na'udzubillah. Udah maafin aja deh. Sebelum tidur maafin aja. Ya Allah, kalau ada orang berbuat dolim, udah maafin aja dah. Bahkan dalam Quran dikatakan wastaghfir lahum, bukan hanya memaafkan tapi wastaghfir lahum, mintakan ampun lahum untuk mereka. Nah ini nih. Jadi kalau kita tadi ada orang dolim kepada kita, maafin. Selain itu istighfarkan kepada Allah. Ya Allah, moga-moga Engkau ampuni kesalahan dia. Waduh, kalau di sini semua nih se-RW nih, berapa RT? 3 RT begitu semua, udah aman ya, aman ya. Aman kira-kira?
Tapi insya Allah orang sini begitu. Amin. Bangun tengah malam, ya Allah ampunkan dosaku, ya Allah ampunkan dosa kedua orang tuaku, ya Allah ampunkan dosa guru-guruku, ya Allah. Ya Allah, kalau di RW sini ada yang bermaksiat kepadamu, dia semata tidak tahu, ya Allah ampunkan dia, jangan jadi adab bagi kami. Oh cakep kali ya, cakep. Terus besok jangan ngomong ke orang, tahu nggak malam gua doain lu. Di absen lagi ya, Masya Allah. Ada lagi didoain kalau ngasih duit. Pak Ustadz ini nitip amplopnya kan, minta doanya. Kalau nggak dikasih duit nggak ngedoain, itu mah namanya kuli ngedoain. Yang bagus itu yang fastaghfir lahum, mintakan ampun mereka kepada Allah tanpa engkau harus diminta oleh orang itu. Inilah akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma arham ummata Muhammadin, Allahumma ghafir ummata Muhammadin, Allahumma astur ummata Muhammadin, Allahumma jabur ummata Muhammadin. Wahai Allah, rahmati umat Muhammad, ampuni dosa-dosanya umat Muhammad, tutupi aib-aibnya umat Muhammad, tambalan kekurangannya umat Muhammad. Sama-sama, Allahumma arham mata Muhammadin, Allahumma ighfir ummata Muhammadin, Allahumma astur ummata Muhammadin, Allahumma jabur ummata Muhammadin. Biasanya kalau bapak-bapak bacanya sebelum subuh ya, habis sholat sunat qobliyah subuh, sebelum qomat baca itu, begitu kan? Biasa nggak begitu? Oh, belum pernah? Masya Allah belum pernah. Ya udah deh, kalau belum pernah yang gampang aja, bangun tengah malam, Astaghfirullahaladzim li wali walidayya. Ini anak kecil nggak ngerti nih, makanya lagunya pakai lagu aki-aki. Ini jurusan aki-aki semua nih, dengerin ya. Astaghfirullahaladzim li wali walidayya wali jami'il muslimin wali jami'il muslimat. Nun Allah mugi Gusti, cocok aja orang Depok mah ya, sunah cocok. Nun Allah mugi Gusti ngahampura dosa abdi sareng dosa ibu Rama sareng muslimin bisa begitu aja nggak bisa. Coba sama-sama, Astagfirullahaladzim. Cocok buat nini nih. Li wali walidayya wali jami'il muslimin wali jami'il muslimat. Menjelang subuh nih enak kayaknya ya, artinya nambah pules saja tidur. Nun Allah mugi Gusti ngahampura dosa abdi sareng dosa ibu Rama sareng muslimin muslim. Jadi sebelum mati kita ini sudah lulus dengan urusan kemanusiaan, karena ajal tidak tahu akan datang kepada siapa lebih dulu, mungkin yang lebih muda ataupun yang lebih tua, bisa kepada bapak-bapak ataupun ke ibu-ibu. Tapi mungkin ibu-ibu yang lebih mengharapkan bapak meninggal duluan, apa bapak yang mengharap meninggal ibu duluan? Tapi yang saya tahu itu bapak-bapak duluan. Kalau ibu-ibu meninggal duluan itu berantakan bapak-bapak. Jarang laki-laki bisa hidup tanpa istri, ngurus anak sampai sukses. Betul? Cucian aja sekolong-kolong bangku,
lemari udah habis, piring di rak piring udah habis, belum dicuci, numpuk. Anak nggak keurus, yang kecil ingusan, yang gede nggak pulang-pulang, yang tengah tidurnya di pos ronda. Bapaknya bingung. Lain dengan ibu-ibu, ditinggal mati sama suaminya, ngurus anak 5 bisa sukses semuanya. Rumah rapi, anak tetap sekolah. Betul apa tidak sih? Makanya dulu kenapa sih Pak nggak jadi ibu aja Pak? Hebat ibu-ibu. Moga-moga keluh kesah ibu-ibu itu jadi ibadah. Moga-moga capeknya bapak-bapak juga menjadi penghapus dosa. Karena mencari nafkah itu sama dengan jihad fisabilillah. Ibu mencuci pakaian suami sama dengan baca tasbih. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Nyuci. Apalagi kalau kolornya pesing tuh. Itu tasbihnya nambah banget lagi itu. Masya Allah. Nah, karena kita tahu usia kita itu sampai kapan tidak tahu. Kita sadar bahwa ketika ajal tiba itu tidak bisa diundur. Di Quran jelas, Masya Allah, idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Nggak tahu ini lagu apalah, Qori yang ngerti. Saya pengennya kayak Qori itu Qur'an, cuman napas sudah nggak kuat, kebanyakan udud. Tahu lagu mah Bayati, Koror Bayati, Nawa Bayati, Husain Jawabul, Jawab Soba Asli, Soba Ma'al Ajam, Soba Bang Mas Tanjar, Hijad Sikah. Wah ngerti wong mondok. Tapi kalau suruh kuro ampun. Adan juga angkat tangan, mending marbot aja deh yang adan deh. Padahal marbot sama saya tuh merdu saya loh adan. Punya nada. Tapi napas nggak nyampe. Marbot napasnya nyampe, adanya berisik. Kan ada yang ada berisik ya. Ampun berisik. Boro-boro pingin ke masjid, tohannya matiin aja dah. Insya Allah. Jadi kita ini serba kurang. Yang ini punya kelebihan tapi punya kekurangan. Yang ini punya kekurangan tapi punya kelebihan. Dia jelek suaranya, napasnya panjang. Udah jelek dipanjang-panjang lagi. Nah, karena kita nggak tahu ajal itu kapan datangnya, tapi akan sampai kepada kita, maka persiapkanlah kita itu untuk kematian dalam keadaan kebaikan yang disebut wafat husnul khatimah. Dulu mah ada nadoman orang Bogor itu. Anak Adam anjeun di dunya ngumbara. Ngertiin teh ya? Ngertinya? Oh, dulur uing nu ngarti mata. Cicing anjeun di dunya teh mualila. Anak Adam pasaran teh lolong seran berang peting pasaran gogorowokan. Anak Adam dikubur teh leuwih poek nonya angan dikuburku maca Quran. Kuburan peteng gelap, lampu tidak berlaku. Salah satu yang akan menerangi kubur adalah baca Quran. Kita tidak pernah baca Quran, tapi punya anak yang rajin belajar baca Al-Quran. Masya Allah, bapaknya mah nggak bisa baca Quran. Diajak ngaji di orang hamil 4 bulan ngebetem balem baik. Diajak ngaji di orang yang hajat hamil 7 bulan diam dia. Saya mau kulhu aja Pak Ustadz. Ya udah, kulhu juga Quran. Ada yang 40 hari wafat, biasanya hataman Quran dikasih sejud-sejud, dia mah lewat juga. Alasannya nggak bawa kacamata. Padahal kacamata bawa juga nggak kelihatan. Bukan mata yang buta, tapi ilmu yang tidak ada.
Tetapi bapak yang ini semangat mendidik anaknya, membiayai anaknya, menggiring anaknya ke musola, menggiring anaknya ke masjid, ke majelis taklim, ke pondok pesantren, sampailah sang anak menjadi orang yang pintar, bahkan hafal Quran. Bapak yang tidak bisa baca Quran terang alam kuburnya karena punya anak yang pandai dan rajin membaca Quran. Mudah-mudahan anak cucu kita begitu, amin. Ini bukan yang bingung begini, bapaknya nggak bisa baca Quran, emaknya boloho bodoh, anaknya badung deh, tara ngaji budak, sholat ge sholat teuing nyahoeun jampe sholat ting henteu, pada batur nongeng milu nongeng, batur nyedeng milu nyedeng, batur luak liuk milu luak liuk, tahu mah tidak apa itu artinya. Betapa dolimnya ayah dan ibu kalau membiarkan anaknya lapar dari ilmu agama. Di dunia dia tidak tahu jalan, akhirat dia nggak tahu kemana. Wallahu a'lam. Maka sebelum itu terjadi, terapkan kepada anak cucu kita agar mereka tahu Tuhannya, bagaimana cara menyembahnya, cara beribadah. Hebat memang kalau punya anak kaya, tapi belum hebat kalau anak itu belum bisa sholat. Banyak orang yang tidak bisa sholat, banyak, tapi dia suka sholat, tapi belum tentu bisa sholat. Betul? Oh, ikut-ikutan. Dulu masih kerja nggak pernah ke masjid, nggak pernah sholat. Begitu pensiun rajin langsung jadi ustad. Kehead, gampang amat. Ada ilmunya. Ilmu ini ditimba setelah kita tua, susah. Masa kecil cari, karena kita orang tua tidak mungkin bisa mendapatkan ilmu banyak, tapi anak cucu kita masih punya kesempatan untuk mendapatkan ilmu sebanyak-banyaknya yang pahalanya akan mengalir kepada kedua orang tuanya. Ini barangkali semangat hijrah santunan tek-tek bengek tadilah ya. Mari kita tanamkan cinta kepada sesama, cinta kepada tetangga, kepada saudara. Tingkatkan persatuan dan kesatuan, saling doakan, saling maafkan, saling nasihati agar kita menjadi orang-orang yang mulia di dunia dan di akhirat. Selain itu, giring putra putri kita, cucu-cucu kita, bukan harus jadi kiai, tetapi mereka punya modal ilmu agama. Sejak kecil tanamkan kepada mereka, awwalu wajibin alal insani ma'rifatun ilahi bisdiqoni. Yang pertama wajib ditanamkan kepada anak kita itu agar mereka tahu Tuhannya itu siapa, bagaimana cara menyembahnya. Kan kalau ke musola, ke majelis taklim, ke masjid, lumayan anak kita belajar sholat, Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira. Betul? Begitu naik ke panggung di acara begini, aduh orang tuanya senang banget, senang. Nggak rugi gua bayaran tiap bulan karena anak sudah bisa dilihat. Alhaakumut takatsur hatta waduh senang, bapaknya mah nggak becus begitu. Alhamdulillah, terus tingkatkan, tapi jangan lupa doakan. Insya Allah, mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian, malam ini kita bertemu dalam kebaikan, semoga di akhirat kita bertemu dalam kemuliaan. Sebelum saya turun dari podium ini, ingin sekali mengajak baca sholawat untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semangat hijrah ya, agar kita semua mendapat syafaatnya. Berdiri ya, sama-sama berdiri yuk. Sallu ala Nabi Muhammad. Ya Rasulullah salamun alaik, ya Rafi'a syani wa daraji, atfatay ya jiratal alami, ya uhailal judi wal karami. Sama-sama. Ya Rasulullah ya Rafi'a syani wad daraji, atfatay ya jiratal alami, ya uhailal judi wal karami, nahnu jiranum bidal harami,
haramil ihsani wal hasani nahnu min qaumin bihi sakanu wa bihi min khawfihim aminu ya Rasulullah Allahumma sholli alaihi ya jiratal alami ya uhailal judi wal karami wa bi ayatil qur'ani unu fata'il fina akhal wahani na'riful batha wa ta'rifuna was-safa wal baiti ya'lafuna ya Rasulullah Rabbi fanfa'na bibarakatihim wahdinal husna bihurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatim minal fitani ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a syani wa daraji atfatay ya jiratal alami ya uhailal judi wal karami sama-sama Rabbi fanfa'na bibarakatihim wahdinal husna bihurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatim minal fitani sallu ala nabi Muhammad. Terima kasih, hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipersilakan duduk kembali. Punten. Atur nuhun.